Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya akan melakukan merumput atau mencari rumput di lokasi-lokasi yang beda dari sini. Kita merumput lagi sahabat, karena dombanya saya tidak lepas lagi berhubung karena banjir. Bisa dilihat ini banjirnya lagi dalam, bisa dilihat di sini nih. Jadi lagi dalam, jadi kita harus merumput. Mungkin ada kurang lebih 1 kilo dari sini ke sana. Kita akan melakukan merumput. Namun sebelum berangkat saya asah dulu parangnya atau aritnya biar agak tajam sedikit. Ya, saya ngasahnya seperti ini aja sahabat. Ya, untuk kemudian kita balas ya, gesek-gesek sedikit, tapi ini sudah tajam sahabat. Ini hampir sama silet tajamnya. Jadi gosok-gosok gini aja, kemudian yang bekasan itu kita buang. Nah, ini sudah insya Allah tajam sekali. Nah, ini hampir kayak silet aja ya. Kalau rumput insya Allah cepat. Oke sahabatku, saya lanjut untuk melakukan merumput. Namun ada yang saya lupa ternyata. Benar ya, cukup tali, maksud saya tali, ada mungkin ketinggalan tali, tapi sudah ada dalam kantong. Oke sahabatku, kita lanjut. Ambil motor dari tadi. Sahabat, kita berangkat cari rumput dulu. Baru saja sampai sahabatku, kita dapat rumputnya seperti ini. Rumput paitan orang bilang, dengan tanaman-tanaman menjalar ini yang punya bunga. Biasanya waktu masa kecil saya dibuat untuk balon. Ini kemudian campur sama dengan ini rumput putri malu ya. Ini putri malu, ini banyak, ini suka ternak ini sampai batang-batangnya habis dimakan kalau putri malu. Oke sahabatku, kita lanjut ke kita ngantar ke dalam. Ini kandangnya di sana. Ini kita melalui jalan banjir ini karena lagi banjir. Jadi ikuti terus sampai saya ke sana. Nanti saya ambil kameranya lagi. Oke sahabat, lanjut. Ya, lagi banjir sahabat. Ya, seperti ini keadaannya. Jadi kita dombanya tidak bisa lagi dilepas karena banjir seperti ini. Sebetulnya sih domba bisa aja, tapi ya kasihan juga lah ngelihat makan di tempat basah seperti ini. Ya kalau kering-kering dikit, ada yang kering, ada yang biasanya kita lepas. Hari ini tidak lepas, full kita kandangkan sudah berapa hari ini. Nah, ini kandangnya sahabat. Kandang saya tempat makannya di tengah. Jadi kambing atau domba di kiri kanan dia makan, saling berhadapan. Jadi desainnya ini mungkin agak keliru. Seharusnya kan biasanya di pinggir saling membelakangi dan memberi makan dari luar. Kalau ini kita masuk ke dalam. Atau di tengah biasanya. Di tengah satu jalur
di tengah kita jalan, kemudian memberi makan. Tapi mungkin kalau kandangnya sebetulnya masih bisa ya, benar bisa. Ini kandangnya kan 4 meter, masih bisa dibuat seperti itu. Jadi di tengah ini yang tempat makan ini ada jalur untuk kita lewat. Kemudian buat lagi di pinggir sini untuk tempat makanannya. Itu biasanya yang kebanyakan kandang kita lihat di kandang teman-teman, baik kandang yang baru mulai maupun kandang yang sudah sukses peternakan ini. Alhamdulillah, setelah gagal, ya terhitung gagal lah karena habis kambingnya, ya bukan habis tapi ada yang mati, kemudian kita jual aja sisanya. Kemudian yang kita lanjutkan ini domba, alhamdulillah pergantiannya cukup bagus. Artinya potensinya untuk ternak domba ini jauh lebih nampak, kelihatan, lebih menguntungkan dan lebih mudah. Saat ini sudah lebih dari 20 ekor, 25 kurang lebihnya, yang tadinya berawal dari 2 ekor. Artinya alhamdulillah perkembangan cukup bagus. Jadi nanti ini domba ini kalau kita terus akan kembangkan, tidak menutup kemungkinan bisa sampai ribuan. Dan ambisinya seperti itu, atau motivasinya seperti itu. Dan dari domba yang ada ini, ada kemungkinan saya targetkan 2 tahun atau 3 tahun ke depan, paling tidak 200. Semoga umur panjang, ya bisa untuk kita lanjutkan usaha ini. Nanti, kalaupun nanti usaha menjadi usaha besar, kita wariskan saja kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Karena kebetulan ada anak juga yang sepertinya lebih berminat untuk menjadi peternak setelah melihat mungkin dari perkembangan ternak ini. Dandang dombanya dulu cukup, kambingnya dulu sini, dari sini sampai ke dalam yang satu kotak di dalam situ itu kambing semua dulunya. Tapi banyak yang saya beli, bukan seperti hari ini. Kalau hari ini kan dikembangkan dari 2 ekor. Kalau dulu juga berawal juga dari 2 ekor. 2 ekor itu bahkan 1 ekor kambing. Jadi dari situ saya melihat potensinya. Jadi hanya dalam berapa bulan, berapa tahun bisa mencapai puluhan ekor juga. Dari situlah terlalu ambisi sampai akhirnya saya beli kambing terus untuk mempercepat proses usahanya. Tapi kehendak Allah lain. Kita punya rencana, Tuhan yang menentukan. Jadi sedikit mengalami kegagalan, dan mungkin juga karena waktu itu saya tidak fokus di peternakan, masih dagang di pasar. Jadi mungkin saja rumput juga sering kekurangan, karena saya merumput di sore hari saja. Tidak seperti saat ini saya merumput bisa di pagi hari, bahkan bisa menebas sekitar rumah untuk rencana kita jadikan ladang atau lahan peternakan. Kalau dulu masih ke pasar dagang. Jadi kalau saat ini saya benar-benar di peternakan saja, dan perkebunan pembibitan tanaman, termasuk tanaman bunga, tanaman aglonema dan lainnya. Jadi itu usaha saya saat ini. Oke sahabatku, semoga kegiatan saya bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Terutama sahabatku yang belum punya kerja, barangkali pusing atau bagaimana untuk mencari pekerjaan. Daripada pusing-pusing, jadi sajalah peternak. Karena peternak ini adalah potensi untuk usaha masa depan. Boleh saya katakan begitu? Coba bayangkan saja, setiap tahun umat muslim membutuhkan domba atau kambing untuk kurban. Dan kemudian setiap kelahiran bayi anak muslim selalu di hakikah. Itu salah satu potensinya untuk kita terus bisa beternak. Masa hanya masih didatangkan dari daerah lain, ya? Kalau bisa di negara kita bisa kita buat, kenapa harus menunggu dari luar? Ataupun kita secara lokal, seperti khususnya saya di Samarinda, kalau tidak datang dari Jawa, ya kekurangan kambing dan domba dan lain sebagainya. Jadi kita perlu untuk setiap daerah membangun sendiri kebutuhan untuk di wilayahnya sendiri. Mudah-mudahan menjadi satu pelopor nanti peternakan domba di Kalimantan ini, khususnya
Oke sahabatku, sekedar ocehan petani yang berharap semoga bisa bermanfaat. Oke sahabatku, saya akhiri saja dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.